Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Triadi Prasetya, dosen di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, Departemen Pendidikan Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran Kejuruan yang dibebankan di semester 4 Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dan kewajiban mahasiswa untuk hadir minimal 75%. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah media pembelajaran adalah yang pertama, menunjukkan etika profesional didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, moral, tanggung jawab sosial, nasionalisme, dan norma-norma akademik. Kedua, menunjukkan kepemimpinan dan kedisiplinan dalam mencapai hasil kerja yang berkualitas serta mampu mengembangkan jejaring. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan konsep keilmuan teknik mesin pada konsentrasi teknik mesin, teknik fabrikasi, dan perencanaan mesin, menguasai konsep teori dan aplikasi ilmu dasar sains teknik mesin. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan berkarakter. Kedua, mahasiswa berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi mengembangkan diri. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, berpikir secara kritis, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan, merencanakan, membuat, dan mempresentasikan berbagai media pembelajaran konvensional maupun media pembelajaran berbasis komputer dan teknologi informasi. Mata kuliah media pembelajaran kejuruan akan mengkaji tentang materi, teori komunikasi dan teori pembelajaran, konsep media pembelajaran, sistem organisasi media, macam-macam media pembelajaran, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Kemudian materi tentang media pendidikan 2 dimensi non proyeksi, media cetak, media 3 dimensi, media proyeksi, media fotografi, media berbasis komputer, media audiovisual, dan media interaktif dan media online. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa kemampuan merancang berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta karakteristik unik masing-masing peserta didik. Komponen penilaian mata kuliah media pembelajaran mencakup aspek kehadiran, kuis, tugas, TS, dan UAS. Bobot masing-masing penilaian keaktifan 10%, kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Baik, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pagi hari ini kita ketemu pertama kali dalam mata kuliah media pembelajaran ya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mengajari, melatih bagaimana calon-calon guru dapat merancang membuat sebuah media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini adalah sarana untuk membagikan informasi pengetahuan kepada peserta didik secara efektif. Pada pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan teori komunikasi dan apa yang dimaksud dengan teori pembelajaran. Menurut kawan-kawan sekalian, apa yang dimaksud dengan komunikasi itu? Saya sudah Pak. Baik, Mas Didi.
Menurut saya teori komunikasi itu adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain dan juga menyampaikan pesan ataupun menyampaikan informasi dan menerimanya sesuai dengan interaksi yang dilakukan. Baik, jadi bagaimana berinteraksi, bagaimana menyampaikan sebuah pesan. Ada yang lain? Ya Pak. Baik Mas Safi. Menurut saya komunikasi pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi antara dua orang berbagi pesan dan berbagi informasi. Jadi sebelum lebih mendalam kita harus belajar dulu tentang teori komunikasi. Jadi teori komunikasi itu adalah sebuah konsep bagaimana sebuah informasi pesan itu bisa disampaikan dari satu orang ke orang lain. Sedangkan teori pembelajaran adalah konsep bagaimana seseorang itu belajar tentang pengetahuan baru. Jadi hubungan antara dua teori ini dalam konteks pembelajaran adalah bagaimana pesan di sini yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan bisa disampaikan oleh guru kepada peserta didik secara efektif. Kompetensi yang menjadi sasaran dalam mata kuliah ini adalah konsep pengembangan berbagai media pembelajaran dan terampil memproduksi media pembelajaran baik itu dua dimensi, media pembelajaran proyeksi non proyeksi maupun juga media pembelajaran berbasis online ataupun teknologi yang paling terbaru. Baik, berikutnya adalah teori komunikasi. Komunikasi tadi dari beberapa kawan-kawan menjawab, kalau boleh saya simpulkan menjadi sebuah proses mengirim pesan. Nah, pesan di sini memiliki tujuan yang akan disampaikan ke orang lain. Teori komunikasi membahas tentang bagaimana pesan akan disampaikan, diterima dan diproses oleh penerima pesan. Teori komunikasi terdiri dari beberapa konsep seperti sumber pesan, saluran komunikasi nanti yang dipilih, kemudian pesannya, siapa penerima pesan, hingga nanti feedback dan gangguan dalam bagaimana proses penyampaian pesan tersebut. Gangguan pasti terjadi ya. Ada yang suka gibah? Gibah itu salah satu proses bagaimana menyampaikan sebuah pesan. Tapi pesannya tersampaikan ya? Tidak. Enggak. Biasanya sih tidak, karena di sana ada noise, ada kepentingan tertentu, dan mungkin tidak menggunakan saluran penyampaian yang benar, sehingga apa yang dikatakan A jadi menjadi A1, bisa jadi A2. Konsep-konsep ini penting untuk dipahami, karena menjadi dasar dalam memahami hubungan teori komunikasi dan teori pembelajaran. Jadi ketika kita bisa memahami bagaimana proses informasi itu bisa berjalan secara efektif, efektif ini berarti pesan tersampaikan, maka dalam konteks pembelajaran kita akan dapat menggunakan metode, menggunakan media yang tepat juga, sehingga ilmu pengetahuan akan kita sampaikan secara benar. Ini komunikasi yang beda, gitu ya. Jika orang ngomong A, biasanya tidak tersampaikan dengan benar. Sering terjadi, gitu ya. Kita sering menerima pesan dari teman ya. Pesannya itu A, jadi ABCD, gitu ya. Sering terjadi. Menyebabkan apa? Komunikasi yang gagal bisa menyebabkan misinformasi. Informasi bisa salah. Kalau informasi itu muatannya negatif, bisa menyebabkan kekacauan, bisa menyebabkan ketidakharmonisan. Komunikasi yang berhasil itu berarti ketika kita menyampaikan A, maka orang lain akan menerimanya A juga. Dalam konteks pembelajaran, ketika guru menyampaikan sebuah materi A, maka persepsi yang dipahami oleh semua peserta itu A, itu baru dikatakan sebuah proses komunikasi pembelajaran yang efektif. Nah, peran kita di sini,
Kita nanti akan mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan ini bisa kita sampaikan secara benar kepada peserta didik. Tadi, informasi bisa berbeda penerimaannya karena setiap orang itu bisa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ini menurut Dutchess-Will, tipe-tipe orang itu kadang bisa menerima informasi itu dengan mendengar dan melihat. Ya. Ada juga orang yang belajar sesuatu itu dengan mendengar. Ada juga yang bisa menerima informasi dengan cara melihat. Nah, menurut tingkat pemahaman Dutchess-Will, tingkat penerimaan yang besar adalah mendengar dan melihat. Ada yang ibu? Ada? Ada yang suka baca komik? Anime? Kadang ketika kita membaca anime, informasinya itu, melihat anime ya, informasinya itu bisa kita pahami semua daripada cuma membaca komik, manga gitu ya. Nah, ini sesuai banget dengan teori yang dikemukakan oleh Dutchess-Will. Nah, hubungannya apa? Kita harus bisa menyajikan itu sebuah informasi dalam wujud, dalam bentuk yang bisa dipahami atau memiliki tingkat pemahaman yang tinggi yang bisa diterima oleh semua peserta didik. Ada teori tentang piramida pembelajaran. Ini memperhatikan gaya belajar peserta didik. Secara umum gaya belajar peserta didik itu dikelompokkan, ada yang modelnya dia itu gaya belajarnya visual. Jadi dia belajar itu dengan cara melihat, dia paham. Ada yang modelnya auditori, yaitu modelnya mendengar. Jadi dengan hanya mendengar bisa memahami apa yang disampaikan. Ada juga yang suka gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi dia belajar itu dengan aktivitas fisik. Ini ada juga. Dalam sebuah teori pembelajaran ada ini tingkat penerimaan ya, penerimaan terhadap sebuah pengetahuan itu yang paling kecil menurut piramida ini adalah cara belajar yang model searah ini, mengajar gitu ya. Mengajar itu cuma 5%. Jadi saya ngomong aja, nah itu cuma tingkat penerimaannya menurut teori belajar ini ada 5%. Kemudian reading, membaca itu cuma 10%, audiovisual itu artinya dia melihat dan mendengar itu 20%. Ada juga yang belajar dengan cara perlu didemonstrasikan terlebih dahulu. Ini tingkat penerimaan pemahamannya cuma 30%. Tingkat penerimaan tinggi itu bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, praktik, dan yang paling tinggi menurut teori belajar ini adalah teaching order. Jadi kita mengajari teman kita itu adalah metode belajar yang menurut teori pembelajaran ini paling efektif. Penting nggak kita memahami ini? Penting, karena dengan memahami hal seperti ini, ketika kita mau merancang sebuah media untuk menyampaikan sebuah informasi, kita bisa melihat karakteristik audiens kita apa. Dia modelnya apa sih? Modelnya apakah audiens kita itu modelnya belajar dengan cara perlu didemonstrasikan, atau modelnya harus berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti medianya bisa didesain dengan melibatkan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini memiliki tingkat penerimaan yang paling tinggi, mengajari orang lain. Ini sebuah proses komunikasi. Jadi proses komunikasi adalah ada sebuah pesan, orang yang memberikan pesan, ada media informasi, kemudian ada yang menerima pesan. Komunikasi yang baik itu komunikasi dua arah. Jadi yang memberikan pesan itu juga menerima pesan atau feedback dari orang yang mendengarkan. Dalam proses pembelajaran berarti selain guru memberikan informasi ke siswa, siswa baiknya juga memberikan feedback kepada guru terhadap proses pembelajaran.
sampai di sini? Dipahami tidak? Kalau kalian ditanya dosen suka memberi detail nggak? Itu makanya pembelajaran yang baik adalah diskusi yang hidup, ya, yang peserta memberikan masukan. Itu artinya pembelajaran yang mengutamakan proses analitik dan penyelesaian masalah. Baik, jadi dalam proses memberikan sebuah informasi adalah media. Jadi media apa menurut kawan-kawan semua? Media itu apa? Ya, Mas Didi. Menurut saya media itu adalah kumpulan dari beberapa informasi yang dapat disalurkan melalui seperti contoh media sosial itu sendiri. Jadi informasi yang bisa disampaikan ya itu dalam media sosial. Media sosial itu apa? Ada media sosial. Media apa media? Ada yang lain? Media. Ya Mas. Media itu adalah perantara. Perantara. Jadi media adalah sebuah perantara. Jadi media sosial itu media yang dijadikan sarana untuk bersosialisasi. Media kata jamak dari medium yang artinya perantara. Maka umumnya apa saja yang dapat dijadikan sebuah sarana untuk menyampaikan atau memerantarakan sesuatu. Dalam konteks pembelajaran, media berarti sesuatu yang bisa menyalurkan pesan-pesan di sini adalah informasi pengetahuan. Kemudian media pembelajaran. Ini beberapa definisi dari media pembelajaran yang didefinisikan oleh beberapa ahli. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Kemudian ada juga yang didefinisikan sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Berikutnya ada juga yang menyatakan bahwa media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian siswa, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Media yang dirancang dan dikembangkan dengan teliti, sehingga media itu dapat menyalurkan pesan untuk mencapai tujuan interasional. Jadi media pembelajaran itu dirancang agar bisa menyalurkan informasi pengetahuan selama proses pembelajaran. Ini proses komunikasi dalam pembelajaran. Jadi selain membutuhkan sebuah media, proses pembelajaran juga membutuhkan metode. Artinya apa? Artinya dalam nanti ketika kita merancang sebuah media untuk berkomunikasi dalam pembelajaran, kita juga harus memperhatikan juga metode yang akan digunakan. Jangan sampai metodenya itu tidak bisa menggunakan media tersebut. Jadi ketika kawan-kawan mau menggunakan metode pembelajaran dengan mengaktifkan atau memunculkan sebuah diskusi, media yang digunakan apa kira-kira yang paling tepat kalau kita mau menghidupkan diskusi dalam kelas? Medianya apa? PowerPoint, apalagi? Apa? Materi, apalagi? Kira-kira sarananya untuk menyampaikan informasi kalau mau menghidupkan kelas? Papan tulis, apalagi? Video Pak. Video, apalagi? Sudah? Oke. Jadi artinya ketika media apapun, ketika bisa dikemas dengan baik dan bisa digunakan dalam metode yang kalian pilih, itu sebenarnya medianya media bagus gitu ya. Media apapun bisa untuk membangkitkan diskusi. PowerPoint di sana kalian buat ada sebuah
studi kasus itu bisa menghidupkan diskusi. Kemudian video di sana ada proses penggalian sebuah pemecahan masalah, itu bisa menghidupkan diskusi. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, ada beberapa manfaat dari media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran dapat menyeragamkan materi. Artinya apa? Media yang sudah disusun itu bisa menyeragamkan materi dari berbagai pengajar. Ya. Semisal ada kelompok guru, dosen atau guru, dia mau mempelajari tentang pengelasan. Ketika media yang digunakan dirancang itu sama, biasanya materi yang disampaikan akan sama juga. Itu pertama tujuan atau manfaat media pembelajaran. Kemudian pembelajaran lebih menarik, gitu ya. Paling menarik menurut kawan-kawan media apa? Kalau kalian sudah kuliah, video, ya. Itu cocok dengan teori tingkat pemahaman tadi. Jadi banyak orang itu senang ketika bisa melihat dan juga mendengar di saat yang bersamaan. Dengan video itu bisa lebih menarik. Kemudian pembelajaran lebih interaktif. Bisa nggak pembelajaran lebih interaktif menggunakan media pembelajaran? Contohnya apa? Diskusi. Bisa. Media yang kita buat misal media berbasis online, gitu ya. Di sana ada feedback, di sana dipaksa ada diskusi kelompok, itu bisa kuis, itu bisa mewujudkan sebuah diskusi. Kemudian waktu belajar lebih efektif, ya, karena daripada membaca buku yang tebal, lebih baik diskusi, lebih baik baca buku tebal atau nonton video. Kualitas belajar dapat ditingkatkan tergantung media yang dibuat dalamnya. Belajar dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Bisa kan? Bisa. Kita bisa menonton video kapan aja. Kita bisa baca buku kapan aja. Sekarang ada ini ya, chatbot, gitu ya. Kita bisa belajar menggunakan media itu kapan saja. Kemudian sikap mahasiswa dapat ditingkatkan. Kemudian peran dosen lebih positif dan produktif. Ya, dosennya pasti lebih produktif karena membuat media pembelajaran. Baik kawan-kawan, untuk pertemuan hari ini di sesi terakhir adalah sebuah kuis. Kuis ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman kawan-kawan terhadap materi tadi yang saya sampaikan. Kita mulai kuis hari ini. Silakan dijawab dengan tombol yang ada di HP ya. Iya. Oke, sudah selesai kuisnya. Pemenangnya Bibit Rala. Baik, dari kuis ini bisa saya simpulkan bahwa beberapa atau hampir semua sudah bisa
Baik kawan-kawan, kita sudah di akhir perkuliahan hari ini. Yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini apa? Komunikasi berarti apa? Menyampaikan pesan. Komunikasi merupakan proses menyampaikan sebuah pesan agar bisa diterima efektif ya oleh orang lain. Dalam konteks komunikasi pembelajaran berarti komunikasi adalah proses menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa bisa dipahami secara efektif. Pentingnya kita mempelajari teori komunikasi adalah bahwa ketika kita bisa memahami sebuah pesan itu tersampaikan secara efektif bagaimana, maka kita akan bisa merancang media pembelajaran agar ilmu pengetahuan yang akan kita sampaikan nanti bisa dipahami oleh peserta didik. Untuk tugas di pertemuan hari ini, kawan-kawan membuat makalah ya. Silakan buat makalah secara individu yang mengkaji tentang komunikasi yang efektif dalam sebuah pembelajaran itu seperti apa. Ya. Dikumpulkan minggu depan, silakan kirimkan ke email saya. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Demikian paparan materi mata kuliah media pembelajaran kejuruan yang saya ampu. Semoga dapat memberi gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim panitia Serdos Smart 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan UNJ, pimpinan Fakultas Teknik, teman-teman sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa.